Guys, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ria Nirmala Tambing dari Dataran Tinggi Napu, Poso, Sulawesi Tengah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita dan juga kecemasan bahkan kekhawatiran kita karena wabah virus corona yang sampai hari ini masih menjadi tren untuk kita perbincangkan. Ada sebagian orang yang saya pun tak tahu mengerti apa jalan pikirannya yang kemudian menganggap virus corona ini sebagai sesuatu lelucon, sesuatu yang bisa dianggap lucu dan dijadikan bahan candaan. Ada juga beberapa pihak yang kemudian menjadikan virus corona ini sebagai bahan perbincangan, bahan pembicaraan yang hanya mendatangkan hoaks, hanya untuk menakut-nakuti sebagian orang, bahkan membuat suasana ini seakan-akan sudah sedemikian parahnya. Saat ini, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang kemudian membedakan dua jenis sudut pandang antara Yesus dan para murid ketika mereka menghadapi situasi. Bagaimana sikap mereka dan sifat mereka ketika menanggapi suatu persoalan hidup. Kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan saya baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan untuk kita tentang dua cara pandang berbeda, sikap berbeda antara murid Yesus dan juga Yesus sendiri dalam menghadapi suatu kenyataan orang sakit yang sudah buta sejak lahir. Para murid pertama, ketika mereka melihat orang buta tersebut, ketika mereka bertemu dengan orang buta tersebut, apa yang ia lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka berbicara. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Bahkan mungkin tidak mendapat jawaban dari sesama murid. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang salah? Orang itu ataukah orang tuanya?" Tapi apa yang dikatakan Yesus? Bukan dia atau orang tuanya yang bersalah. Tetapi karena kuasa-kuasa dan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat pergumulan saat itu. Saat ini kita semua bergumul. Saat ini kita semua sedang cemas. Saat ini kita semua sedang khawatir. Saya mau bertanya kepada kita sekalian, apakah kita adalah bagian satu dari sekian orang yang kemudian suka sekali berbicara, suka sekali berkoar-koar tentang COVID-19 Corona? Hati-hati saudara, karena ketika kita hanya berbicara, menyampaikan berita demi berita yang tidak tentu kebenarannya bagaimana, kemudian membuat itu semua menjadi suatu candaan lelucon untuk ditertawakan. Ingat, kita hanyalah orang-orang yang bergosip tentang corona, tidak punya solusi. Apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus ikut berbincang, ikut bercerita tentang orang yang sakit itu? Iya, Yesus turut dalam pembicaraan para murid. Namun pembicaraan Yesus tidak hanya sampai pada ketika ia berbicara di mulut saja, tetapi ada tindakan, ada solusi yang dilakukan oleh Yesus. Apa solusi yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut. Kita harus belajar dari cara Yesus. Ketika kita berbicara tentang penyakit, ketika kita berbicara tentang pergumulan orang, ketika kita berbicara tentang corona, hati-hati saudara, kita harus juga punya solusi. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara tapi tidak ada solusi. Kita tidak menyumbangkan solusi apa-apa, tetapi justru kita menjadi satu dari sekian orang yang kemudian turut memperkeruh keadaan saat ini. Karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bijaklah dalam memberitakan segala sesuatu, bijaklah dalam menyikapi segala peristiwa, bijaklah dalam menanggapi apapun yang saat ini terjadi. Termasuk bijaklah dalam menanggapi fenomena COVID-19 Corona. Ingat saudara-saudara, membicarakan suatu peristiwa tanpa solusi, membicarakan suatu pergumulan sakit penyakit tanpa solusi, itu berarti kita sedang bergosip. Tetapi ketika kita berbicara, memberikan solusi, memberikan jalan keluar,
kita sedang memberi berkat bagi orang lain. Kita sedang menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara, tetap waspada, pergunakan bibirmu, pergunakan lidahmu, pergunakan mulutmu. Jangan sampai karena mulutmu kita semua menjadi bagian yang tidak diinginkan Tuhan. Saya Pendeta Rian Nirmala Tambing dari Dataran Tinggi Poso, Gedung Gereja Toraja Jemaat Efrata Maholo, melaporkan untuk kita sekalian. Salam sehat, shalom, dan selamat siang.